akan mendapat naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kapan? Pada hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Hadis yang lain, al-muqsituna ala manabira min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallahu. Orang-orang yang adil, baik pemimpinnya maupun para hakimnya, nanti pada hari kiamat mereka akan ada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya keutamaannya, yang mereka adil, kata Rasul, alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka adil dalam menghukumi, wa ahlihim, dan memang sesuai dengan perintah Allah, wa ma wallau, dan mereka tidak menyimpang. Ya tidak pakai sogok-sogokan lah, Pak. Kalau sekarang kan pakai sogok-sogokan itu. Istilahnya kata teman saya itu hakim. Hakim itu artinya hubungi aku kalau ingin menang. Kan begitu kepanjangannya. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, semoga Allah meridai kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang kita yakin ini majelis yang barokah, karena kita membicarakan ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan membicarakan masalah agama, bukan membicarakan dunia. Dan kita yakin juga majelis ini tidak ada unsur maksiat, dalam arti ketika kita berbicaranya itu unsur zikir sesuai dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak bicara yang tidak untuk berzikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah, karena banyak bicara tanpa zikir kepada Allah, al-qalbul qasi qaswatun lil qalbi. Qaswatun lil qalbi itu bisa membuat hati menjadi keras. Wa inna ab'adan nasi minallahi ta'ala, dan orang yang paling jauh dari Allah Ta'ala al-qalbul qasi, yang hatinya keras. Maka kita membicarakan tentang agama ini termasuk unsur zikir kepada Allah, dan kita yakin ini yang membuat hati kita juga lembut, dan hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama. Para hadirin hadirat, kita kembali membahas tentang kitab yang dikarang oleh Al-Imam Sulaiman Abdul Walid Al-Baji. Beliau sampai pada nasihat kepada kuda putranya, yakni tentang adamul khuruji ala sultanil adil, tidak boleh keluar memerangi penguasa yang adil. Kalau bicara bab ini, ya kita bicara sesuai dengan kaidahnya, Pak, ya. Karena kalau bicara al-imam al-adil, berarti ada imam yang tidak adil. Maka kata beliau, wa iyyakuma wa ta'rid lil khilafi lahum,
jauhi oleh kalian berdua menampakkan penentangan kepada mereka, yakni para sultan. Wal qiyam alaihim fa inna hadza fihi al-atab al-ajil, karena ini termasuk kerusakan yang cepat, wal khazyal ajil, dan kehinaan yang lambat. Kalau ada upaya memerangi penguasa atau sultan yang jelas-jelas adil masih ditentang, ini jelas kerusakan secara dunia, kerusakan masyarakat, kerusakan tatanan suatu negara. Ini jelas akan terjadi cepat di dunia ini. Sedangkan kehinaan, yakni pada hari kiamat nanti siapa yang menentang penguasa yang adil akan mendapatkan kehinaan di akhirat secara ajil, maksudnya lambat, nanti pada hari kiamat. Walau zafartuma fi khilafikuma, kata beliau, meskipun kalian menang, wa nafattuma fima hawaltuma, dan kalian mencoba, lakana dzalika sababu halakikuma lima taksibanihi minal ma'asim, karena itu merupakan sebab kehancuran kalian berdua, karena telah melakukan atau berusaha melakukan perbuatan dosa, menentang penguasa yang adil itu merupakan tindakan dosa. Wa tadusani 'alan nas minal hawadis wal adhaim, dan ini juga menjadi penyebab berbagai macam masalah-masalah petaka, dengan catatan al-imam atau sultan al-adil tidak boleh ditentang, bahkan ditaati, karena itu termasuk bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi ma aqama lakum kitaballah. Wahai manusia, takwalah kamu kepada Allah meskipun yang memimpin kalian budak hitam, selama dia melaksanakan buat kalian kitab Allah. Ini adil sekali. Berarti yang taat kepada Allah itu imam yang adil, sultan yang adil, tidak boleh ditentang. Berarti siapa yang tidak taat kepada imam yang adil, berarti dia tidak bernilai sebagai orang yang takwa kepada Allah. Jemaah sekalian, lalu kata Imam, summa man sa'aitu malahu wasiktu ma bihi la yuqaddim syai'an la ihlakikuma warraha minkuma fa innahu la ya'man an tuhdisa alaih ma ahdastuma lahu. Jadi jangan sampai, ini juga nasihat buat kita, Pak. Kalau umpama Allah memberikan pemimpin yang adil, kita juga demikian, jangan sampai melakukan tindakan penentangan, apalagi keluar untuk memerangi. Makanya para ulama mengatakan, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah misalkan, penguasa itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, penguasa muslim adil. Yang kedua, penguasa muslim fajir atau zalim. Yang ketiga, penguasa
kafir, murtad. Ini masing-masing kondisinya tidak sama dan menyikapinya pun juga tidak boleh sembarangan, harus mengembalikan kepada syariat. Bagaimana cara menyikapi penguasa? Yang pertama, penguasa atau sultan muslim adil. Penguasanya muslim, adil, melaksanakan perintah Allah. Ini yang seperti dinasihati oleh Imam Sulaiman Al-Waji kepada kedua putranya, jangan menentang sedikit pun, apalagi keluar, karena itu bentuk pengingkaran dan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, termasuk juga menumpahkan darah. Menentang sedikit aja nggak boleh, karena apa? Jelas adil, Pak. Yang kedua, sultan muslim zalim, penguasa muslim tapi zalim atau fajir atau jair, berdosa. Bagaimana cara menyikapinya? Menyikapinya adalah dengan cara bersabar. Menyikapinya dengan cara bersabar. Hanya para ulama mengatakan kalau penguasa zalim itu melakukan tindakan atau kebijakan yang sifatnya kemungkaran, maka kemungkaran juga dibagi dua. Ada kemungkaran penguasa yang sifatnya individu, maksudnya pribadinya ada perbuatan dosa yang dia dikerjakan, dan ada kemungkaran yang sifatnya terbuka untuk rakyat, kebijakannya untuk rakyat. Bagaimana cara menyikapi? Kita kembali kepada pemahaman ulama terdahulu. Kalau sifatnya pengingkaran kemungkaran itu dilakukan oleh pribadi penguasa sesuai dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka cara menyikapinya menasehati, kalau bisa menasehati dengan diam-diam atau sembunyi-sembunyi, datangi penguasa, karena kesalahannya secara pribadi, Pak. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Oleh para ulama terdahulu. Imam Ahmad datang menasihati khalifah dan imam-imam yang lain. Tapi kalau kemungkaran penguasa sifatnya publik, masyarakat, rakyat, kebijakannya itu membahayakan terhadap rakyatnya, maka ulama terdahulu juga menasehati penguasa secara terbuka. Siapa contohnya? Banyak sekali. Seperti Imam Abu Hanifah, bahkan beliau memfatwakan supaya menentang kepada Yazid bin Muawiyah. Seperti Sa'id bin Al-Musayyib dengan murid-muridnya menentang Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, zalim ini, terang-terangan itu penentangannya, nggak sembunyi-sembunyi. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, sampai ditangkap mereka berdua, sampai divonis mati. Cuman karena ini adalah ulama dan waliullah, ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah, dua sahabat, hendak dieksekusi, diantaranya berkata, cobalah kamu berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mau dieksekusi, Pak, dihukum mati, tiba-tiba petir menyambar dan mengenai para algojo, tidak jadi dieksekusi akhirnya, Pak. Ini mustajab, berarti menunjukkan waliullah dan karomah mereka. Jadi sangat salah kalau ada yang menyatakan
menasihati penguasa sembunyi-sembunyi, diam-diam. Dan di sini perlu kita pahami, menasehati atau mengkritik itu beda dengan memerangi secara senjata, beda Pak. Karena nanti akan ada satu syubhat yang dimunculkan, siapa yang mengkritik penguasa yang zalim atau fajir atau jair, maka dia telah memerangi penguasa. Itu salah. Makanya di sini harus kita pahami, memerangi dengan senjata itu beda dengan menasihati terang-terangan atau mengkritik atau mengingkari secara terang-terangan, itu beda Pak. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, oleh Imam Al-Ghazali, itu beda. Kalau memerangi secara fisik, secara senjata, jelas tidak boleh. Kepada siapa? Mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan kalau pemimpin muslim tapi berdosa, mayoritas mengatakan tidak boleh diperangi secara fisik, tapi menasehati dan mengingkari itu sesuai dengan kondisinya. Ya mungkin ada yang berani, ada yang tidak berani. Kalau yang tidak berani seperti siapa? Contohnya yang tidak berani itu seperti Imam Al-Bukhari. Dan itu di zamannya fitnah khalqul Quran ya, fitnah Mu'tazilah, yang di saat itu penguasa memiliki pemahaman Mu'tazilah. Yang paling ngetren diantaranya adalah Quran harus diyakini sebagai makhluk atau disebut dengan khalqul Quran. Quran diyakini sebagai makhluk, bukan kalam Allah. Ahlussunnah meyakini Quran adalah kalam Allah. Mu'tazilah meyakini Quran adalah makhluk, dan itu masuk di kalangan para penguasa, Khalifah Al-Ma'mun dan sebagainya. Sehingga banyaklah para ulama dipaksa mengatakan Quran makhluk. Banyak para ulama, termasuk siapa? Imam Ahmad bin Hambal, termasuk ada ulama yang lainnya. Sehingga ulama-ulama itu dipaksa, kalau tidak disiksa. Dan ulama-ulama yang tidak kuat dengan siksaan, akhirnya secara taqiyah, ada yang mengatakan Quran makhluk tapi hatinya mengatakan Quran kalam Allah. Ada yang tetap bertahan, seperti siapa? Imam Ahmad bin Hambal tetap mengatakan Quran adalah kalam Allah, meskipun dimasukkan penjara, disiksa setiap hari sampai ratusan, dicambuk. Kuat kan? Doanya cuma satu, ya Allah jangan sampai celana kolor ya, celana kan dulu kan celana kolor, jangan sampai celanaku ya Allah ini terlepas. Kalau terlepas akan tersingkap auratnya. Cuma itu doanya Pak. Itu yang berani, sabar menyikapi tapi tidak memerangi, tetap menasihati. Yang tidak berani seperti siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari lari, meninggalkan Baghdad, lari kemana? Ke India, bersembunyi di sana. Karena Pak, dicari oleh penguasa siapa ulama yang tidak mau mengatakan Quran adalah makhluk. Imam Bukhari kabur Pak, sembunyi sampai meninggalnya di India. Nah ini terhitung penguasa yang zalim, yang zalimnya tidak sampai tingkatan kufur atau murtad. Maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh memerangi secara senjata, cukup mengingkari. Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, takunu ba'di umara ta'rifuna wa tunkirun. Akan ada, yakunu umara ba'di, akan ada setelahku, atau yusta'malu umara ba'di, akan ada setelahku para umara yang kalian kenal mereka tapi kalian ingkari mereka. Faman kariha bari'a wa man angkara salima. Barang siapa yang berlepas diri dari kemungkaran para umara, dia telah selamat. Dan barang siapa yang mengingkari dari kemungkarannya, berarti dia ya selamat juga. Maksudnya kalau yang pertama
siapa yang benci kepada kemungkaran penguasa yang zalim tadi, dia telah berlepas diri dari kezalimannya. Berarti benci di hati, Pak ya. Tidak berani mengingkari terang-terangan atau datang menasihati, cukup di hati. Itu sudah terhitung kata Rasul bariyah. Faman kariha bariyah. Siapa yang benci dalam hatinya, dia tahan. Dia sudah terhitung berlepas diri dari kemungkaran umara. Waman angkara salima. Tapi barang siapa yang mengingkari, dia selamat. Maksudnya apa? Bukan hanya sebatas benci, tapi dia menampakkan kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Ya mungkin dengan cara menasihati sembunyi-sembunyi, kalau memang itu kezalimannya secara pribadi. Ada yang datang secara terang-terangan kalau itu kezalimannya untuk rakyat, dan dia terhitung selamat kata Rasul. Walakin man taba'a wa radiyah, tetapi yang tidak selamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengikuti saja, yang membela-bela saja, dan yang meridhai kemungkaran penguasa, itu yang tidak selamat. Jelas Pak ya? Lu kata Rasul, kata sahabat, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, apakah kami boleh memerangi mereka ya Rasulullah? La ma sallu fikum, jangan, selama mereka masih sholat. Selama masih sholat berarti kan masih muslim, cuman dia punya kezaliman. Ya siapa yang berani, dia akan mengingkari. Siapa yang tidak berani, cukup di hati saja membenci. Saking si tak tepak nih Pak, yang menjilat-jilat, sudah tahu penguasa salah, berbuat mungkar, itu membenarkan. Dan memang sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, ulama itu terbagi. Ada ulama yang berani menyampaikan kebenaran meskipun pahit resikonya. Ada yang tidak berani tapi diam mengingkari dengan hati. Ada yang menjilat-jilat penguasa meskipun kemungkarannya jelas. Ada 3 macam. Dan itu sampai sekarang Pak, ada. Sampai sekarang. Yang sekarang lagi ngetren ini di daerah Timur Tengah sana, yang sekarang lagi ngetren ya, ada namanya Syekh Adil Al-Kalbani. Pernah dengar? Ini Imam Masjid Al-Haram, Imam Masjidil Haram, Syekh Adil Al-Kalbani. Ini terkenal Pak, salah satu Imam Masjidil Haram. Dan beliau termasuk ulama di bidang qiraat, mampu menghafal qiraah asyrah. Jadi Quran kan ada 10 bacaan itu. Yang mutawatir ada 7 disebut dengan qiraah sab'ah, yang 3-nya syadz. Lah, Syekh Adil Kalbani ini mampu 10 bacaan riwayat nyambung kepada Nabi. Subhanallah, di bidang Quran, makanya jadi imam Masjidil Haram. Cuman yang jadi musibah, Syekh Adil Kalbani itu diangkat menjadi pengurus hayat tarfiyah, apa, semacam dewan hiburan di Saudi Pak, atau departemen hiburan di Saudi, yang dengan lembaga ini nanti akan membolehkan kemungkaran-kemungkaran. Misalkan musik sudah dibolehkan, konser pokoknya berbagai kemungkaran. Kami sekarang, makanya Saudi sekarang sudah mempunyai proyek untuk menjadikan Eropa seperti Eropa, bahkan lebih hebat daripada Eropa. Dan ternyata ulamanya yang dipakai. Ini berarti termasuk ulama apa? Ulama yang mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya untuk menolak kemungkaran. Karena memang begitu Pak ujiannya Pak. Oleh karena itu jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, Al-Imam Sulaiman Al-Baji kembali menasihati supaya bersabar kepada penguasa yang
jair. Wa in ukhidha maluka wa duriba dhahruka. Meskipun hartamu diambil, punggungmu dicambuk, dipukul. Asmi' wa ati. Isma' wa ati. Dengarkan dan taati selama penguasa itu tidak sampai murtad. Kalau sampai murtad bagaimana? Kata Rasul, illa antara kufran bawahan, kecuali kalian melihat dari penguasa kekafiran yang nyata, baru di situ nggak boleh ditaati, Pak. Cuman bagaimana cara menyikapi? Ya lagi-lagi kembali kepada keadaan. Kalau misalkan tidak mampu dan tidak berani, mengingkari saja dengan hati. Kalau misalkan punya keberanian, mengingkari terang-terangan. Kalau memang Allah kasih kemampuan untuk memerangi, ya perangi, karena jelas kekufuran. Dan itu terjadi, Pak. Seperti siapa? Di zaman Ibnu Taimiyah, Tartar atau Mongol. Tartar atau Mongol itu kan dulu penjajah di dunia Islam. Dengan kemampuan hebatnya, Tartar ini sebenarnya sebuah suku yang awalnya tidak punya negara. Mereka suku yang berpindah-pindah di masa Daulah Bani Abbasiyah, menjajah sampai puluhan tahun di dunia Islam. Di masa Syekh Ibnu Taimiyah, pemimpin Mongol itu bernama Kazan Khan, dan dia Muslim, Pak. Muslim, karena memang di atasnya Genghis Khan, Hulagu Khan itu masuk Islam. Bahkan dikatakan ketika Ibnu Taimiyah lahir, dapat usia 3 tahun, Tartar yang menjajah dunia Islam sudah masuk Islam. Tapi masuk Islamnya itu sebenarnya ada tujuan lain, untuk menjajah Islam, bukan untuk melaksanakan perintah Allah. Maka Allah munculkan, sebelum Ibnu Taimiyah muncul, sebelumnya ada panglima bernama Saifuddin Qutus. Itu yang memerangi Tartar di Ain Jalut, menang, tapi Tartar tidak meninggalkan dunia Islam, cuman lari sebentar, nanti menjajah dunia Islam lagi. Sampai beberapa tahun kemudian di zaman Ibnu Taimiyah, dunia Islam sudah betul-betul dijajah. Yang tersisa daerah Syam dan Mesir. Syam itu kalau sekarang ya Suriah, Lebanon, Palestina, dan Yordan, termasuk Mesir. Jadi para sultan yang masih tersisa di daerah situ, Pak, semuanya dikuasai. Turki, India, terus Hijaz, Mekah, Madinah itu dikuasai. Baghdad, Irak dikuasai. Yang tersisa umat Islam, penguasanya di sini Mesir dan Syam. Maka Syekh Ibnu Taimiyah tidak memerangi Tartar, tapi beliau mendatangi Tartar. Kazan Khan mendatangi mereka, menasihati, tolonglah pasukan-pasukan Anda jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang, jangan memerkosa para perempuan muslimah, jangan merampok. Dan itu sering, Pak, minta supaya jangan pasukannya melakukan kejahatan. Tapi karena sudah berkali-kali, kemungkarannya berkali-kali, maka Syekh Ibnu Taimiyah mendatangi para ulama dan para penguasa, mengumpulkan kekuatan, menyampaikan dan meyakinkan bahwasanya meskipun Tartar itu bersyahadat dan sholat, tapi mereka melakukan kejahatan terhadap umat Islam dan kemungkaran, kekufuran jelas, mereka harus diperangi. Bahkan beliau kata ini, seandainya kalian melihat saya bersama Tartar dan saya memegang Quran, kalian harus perangi saya. Begitu sampai untuk memastikan. Hanya terkumpullah kekuatan umat Islam yang tersisa, yang punya keberanian. Sultannya bernama Qalawun bin Nasir, dan akhirnya terjadilah perang Syakhab pada tahun 700 Hijriah. Akhirnya Tartar kalah dan lari ke wilayah timur sana sampai di Cina.
dan tidak kembali lagi kepada dunia Islam, mendirikan dinasti Yuan. Sampai sekarang terbentuk Cina itu. Ya kalau memang punya kekuatan, kalau tidak punya kekuatan sabar, mengingkari terang-terangan, kalau berani silahkan. Itu kalau penguasa yang kafir murtad Pak ya. Jadi kan ada 3, penguasa muslim adil, penguasa muslim zalim, dan penguasa kafir murtad. Ini masing-masing ada cara dalam menyikapinya. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, dan memang ujian pada umat Islam diantaranya adalah Allah munculkan para pemimpin yang fajir. Itu memang bentuk ujian. Makanya banyak sekali hadis-hadis Rasul tentang masalah ini. Saya bacakan. Sayakunu umara fusqah jurah. Akan ada ulama, akan ada umara kata Rasul fasik dan berdosa. Faman saddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni wa lastu minhu. Barang siapa yang membenarkan mereka kefajirannya, barang siapa yang membenarkan mereka, maksudnya kedustaan, membenarkan penguasa kedustaannya dan malah menolong atas kezalimannya, maka dia bukan bagianku. Falaisa minni, bukan bagianku, walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Wala yarid alayal haud, dan dia tidak akan mencapai telagaku al-haud, karena memang akan terjadi penguasa-penguasa zalim. Sekarang kita bagaimana kalau memang melihat itu terjadi? Kita jangan benarkan Pak. Kalau memang tidak berani terang-terangan, ya sudah, sabar. Dengan apa? Hati membenci, bukan malah dibenar-benarkan, dibela-bela. Sudah tahu itu dusta, zalim, masih dibela-bela. Jangan. Tapi kalau mau terang-terangan silahkan. Seperti siapa? Seperti yang sering saya ceritakan, Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, itu terang-terangan. Beliau hidup kan di masa Daulah Bani Abbasiyah. Jadi Imam Al-Ghazali pergi meninggalkan Irak. Masuklah Syekh Abdul Qadir Jailani tinggal di Irak. Tujuannya apa? Untuk menasihati penguasa memang. Tetapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau memiliki karomah sufi dan memiliki karomah yang terkenal sampai tingkatannya mutawatir, itu karomahnya kuat, doanya diijabah oleh Allah, maka beliau terang-terangan. Kalau ada penguasa itu disebut terang-terangan. Kalau hadir ke majelisnya itu ditunjuk, langsung tunjuk. Wallaita alal muslimin azlamaz zalimin fama jawabuka inda rabbil alamin, kata Syekh Abdul Qadir. Hai penguasa, kamu telah mengangkat pejabat yang zalim untuk mengurusi umat Islam. Nanti ketika ditanya oleh Allah, apa jawaban kamu? Terang-terangan kan? Akhirnya apa? Penguasa tadi takut Pak, dan menerima nasihat meskipun terang-terangan itu di depan banyak orang. Pejabat yang diangkat zalim tadi akhirnya dipecat. Dan begitulah harusnya seorang ulama, seorang sufi begitu Pak. Dan Syekh Abdul Qadir itu kalau berjumpa dengan penguasa nggak mau nunduk-nunduk, biasa. Bahkan kalau penguasa datang, pejabat datang ke rumahnya, Syekh Abdul Qadir masuk, nggak mau menyambut langsung. Beda dengan sekarang kan, kadang menjilat-jilat, sudah tahu salah masih dibenarkan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hadis-hadisnya banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayuhan nas muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar qabla an tad'u Allah falastajib lakum. Wahai manusia, perintahkanlah dengan yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar sebelum kalian berdoa kepada Allah yang tidak akan diijabah. Berarti siapa yang membiarkan kemungkaran terjadi, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ini salah satu yang membuat terhalanginya doa untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qabla an tastaghfirullah fala yaghfir lakum. Sebelum kalian minta istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengampuni. Kerjakan ma'ruf dulu, nahi munkar, baru berdoa. Innal ahbara minal yahudi war ruhban minan nasara lama taraku al-amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim. Kata Rasul, ingat para pendeta Yahudi dan Nasara dulu ketika mereka tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka Allah laknat mereka melalui lisan para nabinya. Summa ammahum bil bala, kemudian Allah turunkan bala, turunkan musibah dan petaka umum, secara umum merata. Yang soleh memang orangnya sendirian soleh ahli ibadah, tapi tidak berani mengingatkan, tidak berani amar ma'ruf, juga terkena musibah gara-gara tidak ada yang berani menyampaikan kebenaran. Dan tentu menyampaikan kebenaran kepada penguasa berdosa pahit, Pak. Kata Nabi, kalimatu haqqin inda sultan jair afdhalu jihad kalimatu haqqin inda sultan jair. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang berdosa. Jihad maksudnya dengan lisan, menasihati kalau ada penguasa yang jair atau zalim. Wah, ini memang membutuhkan nyali, Pak ya. Tidak semua orang. Kalau memang ada orang yang begitu, kita jangan malah mencela. Paling tidaklah kita mendoakanlah agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, berarti sudah mengundang kemurkaan Allah dalam bentuk musibah dan petaka. Kalau tidak ada yang berani menyampaikan kepada penguasa. Lalu kalau memang ada penguasa yang adil dengan melaksanakan perintah Allah, kita minta kepada Allah ini, Pak, supaya Allah memberikan penguasa, pemimpin yang adil. Yang tidak adil semoga diganti oleh Allah dengan yang adil. Yang curang semoga bertaubat kembali kepada Allah. Yang menjilat-jilat supaya menyadari juga bahwasanya itu sebuah perbuatan, sebuah dosa. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, al-imamul adil yudhilluhu Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Imam yang adil akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kapan? Pada hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Hadis yang lain, al-muqsituna ala manabira min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallahu. Orang-orang yang adil, baik pemimpinnya maupun para hakimnya, nanti pada hari kiamat mereka akan ada di mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya keutamaannya. Yang mereka adil, kata Rasul, alladzina ya'diluna fi hukmihim, mereka adil dalam menghukumi, wa ahlihim, dan memang sesuai dengan perintah Allah, wa ma wallau, dan mereka tidak menyimpang. Ya tidak pakai sogok-sogokan lah, Pak. Kalau sekarang kan pakai sogok-sogokan itu. Istilahnya kata teman saya itu hakim. Hakim itu artinya hubungi aku kalau ingin menang. Kan begitu kepanjangannya. Nah itu. Terus jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Oleh karena itu jangan kita ini punya ambisi untuk jadi pejabat. Saya ingatkan itu. Karena ada hadis Rasul. Jangan punya ambisi. Rasul mengingatkan dalam hadisnya, salasatun la yakallimuhumullah yaumil qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara pada hari kiamat, yang akan mendapatkan azab.
Rasul menyebut diantaranya Al-Malik Al-Kazzab, raja yang pendusta. Di antaranya ya, raja yang pendusta, penguasa yang dusta. Yang jelas ini. Wa innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakun nadamah yaumal qiyamah. Kata Nabi, ingat, kalian suatu saat nanti akan berambisi untuk mendapatkan imarah, jabatan. Padahal kata Nabi, jabatan itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Makanya kalau di zaman Nabi ada sahabat minta jabatan nggak dikasih, Pak. Wa inna wallahi la nuwalli hadzal amal ahadan sa'alahu au ahadan harasa alai, kata Rasul. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan pekerjaan ini, jabatan ini kepada seorang pun yang dia minta atau yang dia punya ambisi, nggak akan dikasih. Karena beda, Pak. Kalau sudah punya ambisi pasti itu paling tidak punya keinginan, paling tidak ada ambisi itu. Punya keinginan jabatan, pasti sudah. Biasa kan? Di awal manis-manis janji itu biasa itu. Ya. Ya memang susah zaman sekarang kalau nggak dengan cara itu. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih pemimpin yang soleh, yang adil, yang berani melaksanakan Quran dan hadis dalam peraturan di negaranya. Kalau tidak demikian, Rasul menyebut waihak lil umara, kata Rasul, celaka para penguasa. Waihak lil urofa, celaka para pejabat. Rasul mengatakan begitu, celaka para penguasa dan celaka para pejabat yang mereka tidak berbuat adil ketika memegang jabatan dan menjalankan kekuasaannya. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, lalu Al-Imam di sini mengatakan as-sabru ala sultan jair fa in rabakuma amrun mimman wuliya alaikuma aw wasalat minhu aziyatun ilaikuma fasbira wa qabida wa tahayyala li sarfi dzalika ankuma. Tapi kalau suatu urusan diserahkan kepada seorang waliul amr atau ulil amri, dan sampai kepada kalian berdua kejahatannya, maka bersabarlah dan berpegang teguhlah dan jangan berusaha untuk memeranginya. Berarti di sini yang dimaksud oleh Al-Imam adalah pemimpin yang kedua, Pak, yang muslim, adil, pemimpin muslim fajir. Kalau memang itu terjadi, jelas ini, Pak, ya. Ya memang keadaan rakyat itu tergantung kepada pemimpinnya. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Kata para ulama, an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu tergantung agama raja. Rajanya baik, maka rakyatnya juga baik. Rajanya tidak baik, maka rakyat juga tidak akan baik. Mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin-pemimpin yang soleh, yang adil, yang mau bertobat dan mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.